Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Cahyani, Stambuk G701-19142 dari kelas A kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding atau UDT. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari UDT. UDT itu merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk obat. Kemudian tujuan dari uji disolusi terbanding ini untuk memastikan kemiripan kualitas dari dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Kemudian di sini ada alat dissolution tester, di mana alat ini memiliki prinsip kerja, yaitu dengan memberikan suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Nah, menurut Dirjen POM tahun 1995, prinsip kerja alat dissolution tester ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, alat dissolution tester terdiri dari sebuah wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan yang inert dengan suatu batang logam yang digerakkan oleh mesin dan keranjang yang berbentuk silinder dan dipanaskan dengan tangkas air pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua, jenis alat laboratorium yang digunakan adalah yang terdiri dari daun sebagai dayung dan batang sebagai pengaduk. Batang berada pada posisi sedemikian sehingga sumbunya tidak lebih dari 2 mm pada setiap titik dari sumbu vertikal wadah dan berputar halus tanpa goyangan. Kemudian di sini sampelnya itu ada obat metformin hidroklorida, di mana metformin ini dia memiliki pH medium yaitu 6,8 dengan volume medium 1000 ml, volume sampling 5 ml, dan panjang gelombang maksimumnya itu kurang lebih 235 nanometer. Kemudian nilai Q atau kadar yang terlarut pada menit ke-30 yaitu toleransi dalam waktu 30 menit. Harus larut tidak kurang dari 80%. Nah, selanjutnya ini ada syarat keberterimaan, di mana syarat keberterimaan ini dia terdiri dari 3 tahap S1, S2, dan S3. Tahap S1 jumlah yang diuji itu sebanyak 6, batas penerimaannya tiap unit tidak kurang dari Q tambah 5%. Pada tahap S2, jumlah yang diuji sebanyak 6. Batas penerimaannya rata-rata dari 12 unit atau S1 ditambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q. Dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Kemudian pada tahap S3, jumlah yang diuji itu sebanyak 12, di mana batas penerimaannya itu rata-rata dari 24 unit. S1 tambah S2 tambah S3 adalah sama dengan atau lebih dari Q. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi. Di sini pertama-tama itu kita klik cost reference file. Di sini sudah ada data dari obat metformin. Kita klik data obat B, metformin B, kemudian enter. Kemudian di sini ada number of bots straps itu 5.000. Itu sudah ketentuannya. Kemudian ada confidence interval, ini berdasarkan farmakope, metformin itu 70%. Lalu kita tambahkan 5%, berarti di sini 75%. Sudah, kita sudah kasih masuk datanya. Kemudian kita pilih sampling mode, itu wall factors. Kemudian di sini kita no out. Kemudian kita start. Ya, jadi hasilnya itu F2 sama dengan
83,45. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk data selanjutnya, kita buka cross reference file, kita pilih obat A metformin, lalu kita enter. Sama, datanya juga sama, tadi confidence intervalnya tetap first, F2 outroll itu no out, kemudian kita start lagi. Lalu kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya di sini kita bisa lihat 73,95. Nah, kalau untuk melihat grafiknya, kita bisa klik grafik. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi